Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Sophia dengan NIM 8604526658 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Bogor. Salut Cendekia Sukabumi. Salam kenal semua. Di video kali ini pastinya saya akan mengerjakan tugas tutorial online Universitas Terbuka, tepatnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian singkat ontologi, epistemologi, dan aksiologi berdasarkan modul bahan pokok, yaitu pada halaman 2.9, dan saya akan membacakannya. Ontologi adalah hal-hal apa saja yang ada dan dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana mewujudkannya. Sedangkan epistemologi adalah khususnya mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkupnya. Sedangkan aksiologi adalah berfokus pada nilai, yaitu etika, estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih dan bagaimana sih poin-poin apa aja tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta saya akan menjelaskan keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Ontologi yaitu apa yang kita kaji. Ontologi itu bertanya apa sebenarnya yang ingin kita ketahui. Juga apa hakikat dari realitas yang kita pelajari. Sedangkan epistemologi yaitu bagaimana kita tahu. Epistemologi itu bertanya bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa yang bisa diterapkan, serta bagaimana cara mengujinya. Sedangkan aksiologi adalah untuk apa sih ilmu tersebut, untuk apa sih ilmu tersebut digunakan, nilai moral apa yang bisa melekat, dan etika apa yang harus dijaga. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya materi air. Ontologi terletak pada kita menjelaskan bahwasannya air adalah zat cair yang tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana sih konsep air tersebut. Berikutnya adalah bagian epistemologi. Siswa mulai bertanya bagaimana air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situlah kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu sungai. Kita ajak murid-murid untuk ke sungai agar mereka melihat langsung bahwa air itu mengalir dari arah tinggi ke arah rendah. Air itu digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, contohnya untuk mandi, minum, dan sebagainya. Dari situlah muncul aksiologi, di mana kita sudah mulai mengajarkan kepada anak-anak apa sih manfaat air tersebut, lalu mengajak anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah ke sungai, karena mereka sudah tahu bahwa air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mereka tahu secara jelas
Dan oleh karena itu, kita harus menjelaskannya secara rinci dan jelas kepada anak-anak bahwa kita harus menghemat air dan tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena itu akan mencemari lingkungan. Keterkaitan ketiganya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga dibentuk pondasi utuh jadi ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu menjadi timpang. Ketiganya seperti tripod. Jika satu kaki hilang, semuanya roboh. Ontologi memberi saya isi atau materi. Epistemologi memberi saya cara mengajarkannya. Aksiologi memberi saya arah tujuan. Saya tidak bisa mengajarkan gravitasi hanya dengan ceramah. Atau epistemologi salah. Atau hanya fakta tanpa nilai, aksiologi hilang. Sebagai guru sekolah dasar, saya harus mengajarkan ilmu yang benar dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.